selamat datang di podcast Cerita Sanjos. Kembali lagi bersama aku, Kaneki Naura. Seperti biasa, jangan lupa untuk nonton episode sebelumnya. Oke. Nah, di episode kali ini agak berbeda nih. Kita memakai seragam pramuka Sanjos. Sebenarnya nggak ada apa-apanya sih, cuman beda aja dari episode sebelum-sebelumnya. Nah, oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas seputar MPK, dan pastinya kita udah mengundang bintang tamu. Nah, bintang tamu kali ini sama kayak episode sebelumnya ada 3. Mereka adalah Ketua Umum MPK, Ketua 1 MPK, dan Ketua 2 MPK. Yuk kita sambut Kak Virgin, Kak Felicia, dan Kak Jos. Hai Kak Virgin, Kak Felicia, Kak Jos, apa kabar? Baik ya? Baik banget. Baik banget. Luar biasa. Nah, sebelum kita lanjut ke chit-chat basa-basi santai gitu, sebelum kita mulai mungkin kita perkenalan diri dulu ya. Siapa tahu ada Sanjosers atau para penonton yang belum tahu nih Kak Virgin, Kak Felicia, Kak Jos itu siapa. Kita mulai dari Kak Virgin ya. Oke. Hai Sanjosers, perkenalkan nama aku Dewa Ayu Adrasta Virginie. Kalian bisa panggil aku Virginie dan aku adalah Ketua Umum MPK periode 2021-2022. Nah, bagi teman-teman yang pengen approach aku, boleh banget nih untuk datang ke 12 Mia 1 atau DM aku di @virginie__. Nanti bakal taruh nama Instagramnya di sini ya. Asik. Selamat semuanya. Oke, Sanjoser, halo, perkenalkan aku Felicia. Nama lengkap aku Vanessa Felicia Prego. Jadi sekarang aku ada di kelas 12 IX3. Dan kalau kalian mau samperin aku atau ngobrol-ngobrol tentang MPK, kalian juga bisa datengin aku ke kelas, atau kalian mau DM aku di Vanessa Felicia. Oke, selamat kenal. Halo semua, perkenalkan nama aku Jos Valensianto. Kalian bisa panggil aku Kak Jos atau ya Kak Jos atau Kak Jose atau Kak Joshua juga bisa. Aku dari kelas 12 MIA 3 di MPK ini di kepengurusan 2021-2022. Aku sebagai Ketua 2 MPK. Dan kalau kalian misalnya mau kepoin aku lebih dalam, bisa di follow Instagramku di bawah sini, nanti diedit ya. Awas gak diedit. Josvalensius @Josvalensius. Oke, nice. Kak Felicia nggak mau drop IG, spill IG juga gitu? Bisa, ada di sini. Hostnya juga ikut deh di sini ya, boleh ya. Editor jangan ngabisin. Semangat ya editor. Oke. Di podcast kali ini sesuai yang tadi aku udah bilang nih Kak, kita bakal membahas seputar MPK. Nah, aku pengen nanya nih, MPK itu apa sih? Terus ngapain aja dan isi apa aja gitu? Mungkin bisa dijelasin. Karena tadi udah mulai dari Kak Virgin nih, kita mulai dari Kak Felicia yang bakal jelasin. Oke, jadi MPK itu adalah Majelis Pemusyawaratan Kelas. Nah, jadi kita tugasnya tadi MPK ngapain aja ya? Jadi tugas MPK di sini adalah kita untuk mengawasi kinerja dari OSIS dan juga sebagai perwakilan kelas yang bisa menyampaikan aspirasi dari kelas dan juga aspirasi teman-teman kita, gitu singkatnya ya. Oke, nah Kak Jos ada mau menambahkan? Mungkin selain mengawasi dan menyampaikan aspirasi siswa, MPK juga biasanya ikut serta dalam membantu OSIS dalam melaksanakan sebuah event. Oke, dari Kak. Cuma ngawasin aja, kita ikut membantu. Oh iya, benar-benar. Gitu. Dari Kak Virgin? Nah, tadi kan udah dibilang nih tugas-tugas dari MPK. Kalau misalnya di MPK itu, kita memiliki program-program yang tentunya berhubungan nih tentang namanya ilmu-ilmu politik gitu ya. Kita tuh ada program yang paling unggulan itu namanya sidang-sidang. Mulai dari sidang pleno, terus ada sidang paripurna juga. Dimana dalam sidang-sidangnya itu, kita bakal membahas segala hal tentang organisasi kita, terus organisasi OSIS dan juga sekolah. Jadi, pembahasan-pembahasan di sidang itu berguna bagi kelangsungan organisasi di sekolah kita tentunya. Kita juga ada TAP MPK loh. Wah, apa itu TAP MPK? TAP MPK tuh ibaratnya kalau di sebuah negara itu landasan dasar apa ya? UUD 1945. Jadi kalau TAP MPK itu landasan dasar kita berorganisasi di sekolah ini. Gitu. Jadi ketika OSIS atau ketika organisasi kayak ekstra itu mau ngadain sebuah event, mereka harus berlandaskan pada TAP MPK itu. Gitu. Oh iya, selain itu juga MPK tuh biasanya tiap pagi ada jaga pagi, jadi ya setiap hari nyapa kalian selalu sejahtera di pagi hari itulah MPK gitu.
Wow, ini aku juga baru tahu loh ternyata tentang MPK. Kebetulan kan OSIS, jadi diawasin dengan MPK. Dan aku baru tahu banget info iya bener tentang MPK ini kayak ternyata kayak gitu tentang politikan gitu ya. Wah, asik juga itu ya. Oke, nah kita bakal lanjut. Aku mau nanya juga pengalaman dan cerita kalian bertiga saat menjadi panitia menjadi MPK. Jadi kayak dari awalnya terus naik jadi inti MPK itu kayak gimana gitu. Prosesnya dari awal terus kayak udah di inti gitu. Nah, gimana tuh? Kita mulai dari Kak Virgin. Boleh. Oke, jadi sebelumnya itu sebelum aku menjadi inti MPK di posisi ketua umum ya, aku tuh sempat menjadi ketua 1 di kepengurusan 2020-2021. Nah, awalnya itu aku menjadi kepengurusan inti khususnya ketua 1 atau ketua umum itu pastinya ada namanya seleksi-seleksi. Nah, kalau di seleksi yang aku hadapi waktu itu ya, aku dimulai dari namanya ada tes tulis, lalu nanti ada wawancara, dimana dalam wawancara itu bukan wawancara yang biasa gitu loh, Sanjosers ya. Wawancaranya itu kita dituntut untuk bisa memiliki suatu critical thinking, dimana kita tuh disajikan sebuah kasus yang harus kita cari solusi dari permasalahannya tersebut gitu. Jadi itu merupakan suatu hal yang baru tuh bagi aku, karena setahu aku kalau misalnya wawancara di organisasi biasa cuma ditanya kenapa kamu mau masuk gitu, apa tujuan kamu, apa program kamu, seperti itu. Jadi di MPK sama kelas 1 Sarjana Pasar ini mempunyai standar yang beda dari wawancara organisasi yang lain. Nah, selain itu setelah wawancara kita tuh ada namanya debat. Nah, debat itu kita dituntut untuk bisa menyuarakan argumen-argumen kita, dimana itu cukup challenging bagi aku karena aku harus berdebat dengan dua orang ini nih yang sekarang menjadi ketua 1 dan ketua 2 aku. Mereka punya pandangan yang benar-benar bagus dalam segala hal, dimana itu juga merupakan pressure yang berat bagi aku. Namun akhirnya bukan jadi musuh ya, kita jadi partner kerja bareng nih, aku, Felicia dan Jos selama 2 tahun kepengurusan. Karena kebetulan kita bertiga ini dari kepengurusan 2020-2021 sampai akhirnya 2021-2022. Kayak gitu, Sanjosers. Oke, terus sekarang Kak Felicia gimana? Oke, kalau proses aku jadi ketua 1 saat ini ya, jadi prosesnya sama ya kayak Kak Virgin bilang tadi. Cuma simpelnya aku kayak gini, waktu 2020-2021 itu aku menjadi bendahara 2 MPK. Lalu saat tahun ini aku menjabat jadi naik jabatan jadi kayak ketua 1 MPK gitu. Sama prosesnya kayak yang dibilang Kak Virgin tadi gitu. Dan itu semua juga dari pengalaman aku waktu SMP, karena SMP dulu OSIS juga. Jadi ya puji Tuhan dikasih kepercayaan di jabatan sampai saat ini, dan aku senang banget bisa bekerja sama mereka lagi kayak 2 tahun. 2 tahun keren banget. Wah. Sama mereka juga dan pasti. Oke, Kak Jos gimana nih ceritanya? Kalau dari aku kurang lebih sama sih, nggak ada yang beda juga. Cuman kepengurusan yang pas 2020 itu aku menjabat sebagai sekretaris 2. Oke. Gitu. Terus aku ngerasa kayak diriku gimana ya, pengen membawa nama MPK ini jadi lebih baik lagi. Jadi makanya aku mendaftarkan jadi ketua MPK itu tadi. Gitu. Wah, keren banget ya mereka bertiga ya. Wah, oke. Nah, selanjutnya nih, kan aku juga udah denger dan dapat info dari orang-orang katanya MPK kepengurusan yang dulu 2021-2022 ya, itu kan udah lengser. Nah, itu gimana rasanya, pengalamannya melewati fase-fasenya itu apa aja gitu. Nah, kita cerita mulai dari Kak Jos dulu, cerita nih pengalamannya gimana. Perasaannya setelah lengser? Iya, rasanya gimana? Mana ya, perasaannya tuh ada senang ada sedihnya. Ya gimana tuh? Kalau senangnya ya kita udah bebas dari tugas, udah bisa benar-benar fokus buat nyari, karena kita kelas 12 bisa nyari kuliah semacamnya. Sedihnya ya itu tadi, kita nggak bisa kerja bareng lagi, udah apalagi harus udah 2 berpisah. tahun ya. Apalagi udah 2 tahun kita bersama, terus harus bukan berpisah, kayak udah nggak kerja bersama lagi. Aduh. Siap tisu nggak sih? Siap tisu nggak sih? Ya gitu. Terus dari kita awal kepengurusan juga mulai dari ngerancang pemilihan kepengurusan OSIS. Itu ada pemilihan ketua OSIS waktu itu kan ya. Kita benar-benar membuat pertanyaan itu, wah gila banget. Sampai
berapa lama ya kira-kira? Ada seharian doang kita cuma dikasih waktu buat tanya ke OSIS. Bener-bener mepet gitu. Bener-bener mepet banget. Challenge banget deh pokoknya di MPK ini. Mana juga waktu itu debat OSIS disuruh pakai menggunakan bahasa Inggris. Wah, itu bener-bener gimana ya? Menantang banget gitu. Dan juga setelah kepengurusan OSIS kita juga ada LDK. Di sana kita ngerancang semua program yang akan kita kerjakan ke depannya. Di situ juga kita sampai begadang nggak tidur malah buat programnya itu. Dan juga setelah itu ada sidang aspirasi semester 1. Apa tuh sidang? Itu jadi seluruh aspirasi dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu disampaikan ke kita. Jadi kita sidangkan di sana ke depan. Gitu. Dan juga yang paling paling super, paling kece itu TAP MPK kita. Kita di angkatan ini kita ngerancang TAP baru yaitu TAP 11 MPK. Gitu. Isinya itu tentang tata tertib untuk MPK dan OSIS gitu. Oh wow. Oke. Terus gimana rasanya setelah kayak segala macam 2 tahun, terus pas lengsernya itu gimana gitu? Seneng banget. udah lepas dari tugas, cuman sedihnya itu tadi kita nggak bisa kerja bareng lagi. Udah kayak gimana, momennya cuma dapat sekali doang gitu. Ada sidangnya ya itu? Ada sidang pengesahan. Oke. Dari Kak Virgin gimana? Aduh, kalau disuruh lagi rasanya kayak mau mewek ya sebenarnya. Jangan gitu dong. Siap tisu nih, siap tisu. Tisu. Gimana? Iya, kurang lebih sama kayak Jos ya. Kayak kita tuh udah ngelewatin banyak hal bersama-sama. Karena kan kita juga kebetulan dari kepengurusan 2020, 2021 ya. Jadi waktu kita tahu lah seberapa beratnya MPK pada saat pandemi, dimana hampir semua program, saya rasa pun OSIS juga ngerasain ya, hampir semua program itu kayak tercancel lah karena pandemi. Walaupun kita kebanyakan programnya tuh online ya, maksudnya sidang-sidang itu bisa dilaksanakan secara online, namun karena OSIS kurang program, kita juga ngefek lah ke program kita kayak gitu. Jadi kayak bener-bener walaupun kita kerjanya sedikit di 2020-2021 itu, karena kerja sedikit itulah kita kayak rasanya ngedown gitu lah, kayak apa sih sebenarnya value kita nih jadi MPK. Namun kita bersyukur banget tuh pas kepengurusan 2021-2022 kita dipertemukan lagi, dan kebetulan pandemi juga mulai memulih lah ya, sudah masuk ke masa endemi atau masa transisi gitu. Kita mulai tuh laksanain program-program yang terhambat, kayak tadi ada jaga pagi gitu kan. Terus kita juga mulai untuk merancang program-program baru kayak TAP MPK. Lalu kita juga udah mulai tuh hadirin rapat OSIS secara offline gitu. Jadi itu merupakan euforia yang sangat besar bagi kita di situ, karena dari yang tidak apa-apa menjadi sebuah yang wow gitu buat kami seperti itu. Dan momen paling puncaknya itu benar pas kemarin pelepasan tugas kami 1 September kemarin itu rasanya benar-benar kayak plong gitu, lepas gitu rasanya gitu. Walaupun nanti kami harus ngawasin kepengurusan yang baru, tapi titik puncak euforia kami itu ada di situ. Rasanya udah benar-benar lepas. Ya walaupun ada rasa sedihnya juga ya, karena bukan nggak bisa kerjasama bareng lagi sih, maksudnya nggak bisa kerjasama as a team in MPK kayak gitu. Itunya sih yang bikin sedih. Tapi tentunya kita bakal tetap jaga kontak lah, nggak sampai lost kontak. Ya pasti dong. Jangan dong, nggak boleh malah. Harusnya. Nggak boleh. Iya dong, Gitu nggak sih, Nay. boleh. Oke, wah. Dari Kak Felicia gimana? Ya, tadi kan udah dijelasin ya Keplu itu selama kita menjabat. Nah, ya kalau dari aku tuh seneng banget, kayak kita kan jadi kita di MPK ini kita 2 kepengurusan ya, 2 tahun kepengurusan. Tahun pertama tuh kita ngerasa kayak kita kayak nggak cukup deh, kita harus membuat perubahan, dan akhirnya di kepengurusan yang tahun ini kita bisa lepas dari MPK dengan membawa perubahan dengan TAP MPK yang telah kita buat itu. Jadi itu suatu kebanggaan ya, kita melepas dari MPK tuh kayak ih bangga banget, ternyata kita lepas dari MPK tuh bukan lepas aja gitu, tapi kita juga meninggalkan perubahan, membawa perubahan. Jadi kita bisa tenang melepas MPK. Jadi kita sedih sebenarnya, sedih seneng gitu karena ya berharap semoga MPK selanjutnya bisa meneruskan yang telah kita bikin selama ini, even better. Iya. Membawa perubahan yang lebih baik lagi. Amin. Wah.
gini ya suasananya jadi karena lengser ya nggak apa-apa lah ya, semoga ntar kedepannya kalian bertiga sukses. Amin. Amin. Sadar pas sukses lah ya. Pasti, Iya, pasti. apalagi untuk MPK berikutnya harus bisa membawa nama sekolah Benar. Betul sekali. yang baik. Oke, wah kita membangun suasana lagi nih supaya tidak Ya, Mewah, harus mewah. happy dong. harus happy nih. Nah, Harus iya. semangat. Jadi Ceria. ya kita basa-basi chit-chatnya segitu aja. Kita bakal lanjut ke sesi berikutnya, Apa itu? yaitu tanya Sanjosa. Nah, jadi untuk kalian yang belum tahu Tanya Sanjosers itu apa? Jadi Tanya Sanjosers itu adalah semacam Q&A, question and box. Question and answer. Maaf. Jadi kita udah menyiapkan question box di IG OSIS SMASK Sanjos. Nah, dan kita juga udah memilih beberapa pertanyaan yang bakal aku tanyain untuk kalian bertiga gitu. Nah, Degan ya. siap? Siap. Siap dong, siap. Oke. Nah, pertanyaan pertama. Kesan mungkin maksudnya kesan pesan ya selama jadi MPK apa aja gitu. Kita mulai dari Kak Frijin deh. Oke, tadi kayaknya penjelasan aku juga udah termasuk kesan pesannya. Tapi kayak kesan yang paling berkesan di aku itu dimana kita bisa sedikit atau mulai menaikkan lagi nama MPK di kepengurusan ini karena sempat kemarin terhalang oleh pandemi ya, yang tadi aku udah bilang. Terus untuk pesannya tentunya pesan untuk kepengurusan ITI aku, kepengurusan komisi dan seluruh rekan kerja OSIS. Tetap melakukan apa yang kamu lakukan itu tetap maksimal ya, yang terbaik lah intinya. Do your 100% effort, kalau bisa 101% ya. Terus tetap mencari apa sih saran-saran juga dari MPO, terus staf pimpinan sekolah. Jangan bergerak sendiri karena tanpa mereka kan tidak bisa melakukan apa-apa di situ. Benar banget. Terus untuk pesan di kepengurusan selanjutnya, hopefully kalian bisa melakukan lebih dari kita, membawa nama MPK dan nama SMAK 1 Satria Pasar ini jadi di arah yang lebih baik. Dan semoga kita bisa bertemu, lalu cita-cita dan sharing-sharing di kepengurusan selanjutnya agar nanti kalian laksananya juga lebih enteng gitu. Asik banget. Oke, dari Kak Felicia gimana? Oke, dari aku kesan dan pesannya. Kalau kesannya dari diri sendiri tuh aku bangga banget loh jadi MPK, jadi part of MPK tuh bangga banget. Dan aku juga senang banget bisa punya tim yang keren-keren banget. Contohnya 208 ini keren-keren banget. Dan ya dari MPK aku belajar banyak hal, banyak banget, lot of things. Jadi kayak new things banget. Padahal kan dari SMP tuh gak ngerti apa sih MPK gitu ya. Benar. Pas masuk SMA tuh kayak oh MPK gitu. Kita rasanya udah kayak jadi dewan DPR gitu, kayak keren banget gitu MPK. Dan ya itu pengalaman yang gak bisa terlupakan buat di masa SMA ini, yang tadinya ngira kayak ih masuk SMA COVID gitu, kayak ih kita akan Iya benar. COVID kayak gak ada keren-kerennya, gak ada seru-serunya. Terus Benar. fotonya oh my god, kita jadi part of MPK, kayak keren banget. Jadi ini gak bisa terlupakan dan cuma sekali seumur hidup aku gitu. Dan kalau pesannya ya pastinya buat generasi terus MPK, kayak aku please banget kalian, aku yakin kalian bisa lebih keren dari kita dan kalian bisa terus membawa nama MPK lebih baik dan pastinya membawa nama sekolah jadi lebih baik lagi. Jadi tetap semangat, oke? Oke, semangat ya. Oke, dari Kak Jos. Kalau kesannya ya seperti yang udah aku bilang tadi di awal, cuman aku mau nambahin lagi dikit. Kesan untuk diriku sendiri ya gimana ya, ketika terpilih menjadi pengurus ITI MPK tuh kayak kesannya wih keren banget loh. Iya. Bisa jadi ITI MPK gitu. Terus juga juga seneng bisa dipertemukan dengan mereka bertujuh dengan Asik kemampuan banget. yang sangat wow. Asik. Terus juga aku banyak belajar dari MPK dan dari mereka juga gimana cara memanage waktu, gimana cara berorganisasi. Terus juga masalah LPJ dan proposal juga itu aku belajar banyak banget dari organisasi ini. Benar. Karena dulu di SMP waktu aku ikut OSIS bener-bener nggak ada yang namanya ngurusin LPJ proposal segala macam itu. Setelah masuk MPK, jadi aku banyak belajar tentang administrasi itu, oh ternyata seperti ini loh administrasi gitu. Terus untuk pesannya untuk adik-adik kepengurusan selanjutnya, semoga tetap semangat, jangan pernah minder sama kepengurusan kita, walaupun kita
ya kepengurusannya oke lah gitu. Kalian pasti bisa lebih, pasti bisa membangun MPK ini dengan perubahan-perubahan yang besar ke depannya. Gitu aja. Aku punya satu pesan deh khusus. Sebenarnya aku juga ingin appreciate khususnya untuk 7 rekan tadi aku. Shout out to Pauline, Adisti, Shalom, and Cheryl yang watching this podcast gitu. Makasih banget untuk seluruh effort yang kalian berikan karena walaupun kita berbanyak tapi 7 orang ini termasuk aku itu yakin memiliki peranan yang besar banget di Amerika gitu. Segala effort yang telah kalian berikan, rela begadang bersama aku, terus rela pulang sore dan sebagainya itu aku harap bisa terbayarkan dengan apresiasi yang aku berikan ini kepada kalian. Thank you. I love you. Yes, Lucky Seven. Oh my god, lucu banget. Terus suasananya jadi gini lagi nih. Lucu banget. Emosional banget, emosional. Oke, slogannya MPK sama OSIS berarti sama ya? Kami siap tidak libur. Woi, betul banget. Karena waktu di episode sebelumnya, aku juga bilang slogannya OSIS kami siap tidak libur. Karena setiap rapat pasti kalian siap tidak libur. Siap. Iya, soalnya di mana ada OSIS itu ada MPK juga ya. Jadi otomatis kita juga nggak libur. Bener banget. Jadi ya udah kita libur masuk, tapi juga ya udah bersama kita semua ini juga asik gitu kan. Oke, nah kita lanjut kali ya ke pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan berikutnya, hal paling susah pas jadi MPK itu apa? Spill nggak ya? Feli dulu deh, Feli dulu. Boleh. Susahnya tuh di diri sendiri gitu ya dalam menjalani MPK. Kayak gimana tuh? Susah mungkin kalau buat aku susah di diri sendiri itu mungkin waktu awal kelas 10 itu ya di kepengurusan 2020 karena aku belum mengerti tentang waktu aku menjabat jadi bendahara ya. Aku jadi belajar tentang RAB, tentang keuangan. Sama. Relate. Aku mikir kayak dulu nggak pernah megang-megang uang sebanyak itu loh, dan ternyata aku diajarin banyak banget tentang keuangan, tentang Excel itu, tentang rumus Excel, RAB dan lain-lain gitu. Itu yang kayak mungkin tuh masa transisi aja kali ya, jadi shock terus belajar tapi bisa gitu kan. Relate banget nih. Habis itu pas jadi sekarang ternyata aku bukan hanya belajar proposal, bukan hanya belajar RAB. Ternyata aku juga harus belajar proposal gitu. Aku harus mengerti tentang proposal, tentang surat menyurat gitu, karena buat memastikan lagi surat yang datang ke kita itu bisa kita approve dan kita naikin gitu. Itu dari aku sih, jadi belajar new things gitu. Oke. Iya, Kak Jos gimana? Kesulitan apa ya? Ya itu tadi pas awal kepengurusan, karena benar-benar waktu awal pengurusan itu kan aku jadi sekretaris 2. Itu bareng sama Kak Pauline yang sekretaris 1 sekarang. Benar-benar kaget banget pas dapet tugas disuruh ngebuatin LPJ Pantikan. Itu benar-benar wow. LPJ, apa LPJ? Aku sampai search Google, LPJ itu apa sih? Proposal itu apa sih? Oh nyata gini LPJ itu, nyata gini proposal itu. Dan juga aku setelah tahu LPJ itu apa, jadi kayak banyak belajar. Oh ternyata setiap kita mau buat sebuah event atau ngerancang sebuah event, nyata harus memerlukan proposal atau enggak LPJ gitu. Iya benar. Terus setelah berlalu, akhirnya kepengurusan kita dilantik. Ya kesulitannya apa ya? Aku kalau pribadi nggak pernah menganggap sebuah kesulitan itu sebuah tantangan, gimana ya? Keren. Karena kalau kita menganggap sebuah kesulitan itu menjadi penghalang kita nggak akan pernah maju. Ya, Jadi gitu. Jadi ya itu aja sih. Nih. Strip Kak Jos 2022-2023. Oke. Mau Teguh lewat. Buset. Oke, dari Kak Virgin gimana? Oke, tadi sebenarnya sama sih kayak Feli ya. Kesulitan yang terbesar itu sebenarnya kesulitan dari dalam diri aku sendiri. Dimana aku tuh harus benar-benar bisa mendisiplinkan diri di situ, karena bayangin aja kalau misalnya aku nggak disiplin, gimana aku cara disiplinin anggota aku gitu kan. Benar-benar nggak bisa jadi contoh yang baik. Di situ aku seringkali fighting with myself gitu, agak struggle juga, dimana sebenarnya tuh kan aku anaknya tuh mageran ya namanya ya, mageran banget. Sejak pandemi tambah mager, tambah males. Apalagi nyentuh ranjang kan, bener banget. dingin. Begitu ya udah kena ranjang, wah itu udah kayak
udahlah all day rebahan kayak gitu. Nah di situ aku agak struggle dimana sebagai ketua umum aku harus buat plan-plan yang harus dilakukan untuk sebulan ke depan, even mungkin 1 tahun ke depan kayak gitu. Dimana dalam perencanaan itu ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Aku harus membagi banyak banget job desk ke teman-teman gitu. Jadi emang agak susah sih untuk mengontrol diri sendiri di situ kayak gitu. Untuk masalah di MPK sebenarnya nggak ada sih kayak kesulitan di MPK. Di MPK-nya tuh nggak ada kayak gitu. Walaupun dituntut dengan waktu yang cukup singkat gitu dan juga banyak sekali pressure yang diberikan, namun kami tuh percaya bahwa pressure tersebut itu berguna bagi diri kami. Jadi seperti yang Jos bilang, walaupun kita diberikan kesulitan, kita nggak pernah anggap itu sebagai penghalang kami, malah kami anggap sebagai tantangan. Jadi kami malah sebenarnya agak suka ya. Jadi kayak love and hate relationship gitu lah sama pressure yang dikasih ya. Tidak 24/7 ngeluh, tapi pas dikasih ya udah selesai kayak gitu. Awalannya pasti ngeluh, tapi ujung-ujungnya selesai juga. Iya, benar-benar Ujung-ujungnya jalan juga. Kita bangga sendiri karena kita udah bisa nyelesain. Benar. Love hate relationship guys bahasanya. Ya kita sebenarnya sama ya, kesulitannya pasti pas di awal-awal kelas 10 kita kayak melihat sesuatu yang baru gitu. Tapi kan juga. Iya, tapi kan itu konsekuensi kita memilih atau dipilih untuk masuk organisasi ini, dan kita pasti mau nggak mau juga harus belajar gitu kan. Dan kita menemukan hal baru tuh kayak wah, tapi juga bisa kan ya. Sama ada banget. Iya, bener. Perguruan tinggi bener. Dan kerjaan juga kan kita pakai Excel, pakai Word itu bener banget. Terbiasa. Dan pressure-nya itu lebih gede daripada sekarang. Bener. Jadi aku yakin kalian yang masuk organisasi pasti lebih udah memahami lah gitu ya. Udah kuat sis. Iya. Strong, asik, oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Kak, MPK kerjanya ngapain aja kak? Nah, Siapa dulu? Siapa aja boleh. Aku deh. Vijen deh. Jadi kan kita udah agak jelasin dikit ya, terus dari MPK nanti sidang lah, terus sebagai jembatan aspirasi gitu. Dan ya emang kerjaan umum dari MPK itu selain sebagai pengawas kinerja OSIS dan rekan kerja OSIS dalam membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatannya ya, kita juga memiliki program-program seperti sidang untuk membahas hal-hal yang perlu dibahas dalam suatu kehidupan organisasi agar organisasi tersebut lebih tertata, mulai dari ekstrakurikuler, peraturan sekolah, bahkan sampai OSIS dan MPK itu sendiri kayak gitu sih. Kali sama aja ada tambahan nggak? Udah sama sih, karena tadi kita udah jelasin berapa Oh iya, benar. kita di awal gitu. Oke. Kak Jos ada mau nambahin? Ya sama. Sama. Apa? Itu udah menjelaskan semuanya. Yes. Oke, berarti lanjut ya ke Lanjut, pertanyaan berikutnya ya. lanjut. Gas. Asik, lanjut gas. Oke, Kak. gas. Ya sudah. Oke. Cerita dong, pakai S3 nih. Dongs. Dongs Siap. S3, pengalaman selama jadi ketua MPK yang paling nggak bisa dilupain. Just dulu deh. Boleh. Jadi dulu deh. Aku mikir dulu apa nih? Gimana kalau aku jawabnya? Aduh. Bukan nanya ya MPK 2020-2023. Waduh. Ini pengalaman selama jadi ketua MPK yang paling nggak bisa dilupain. Pengalaman jadi ketua MPK yang harus dilupain. Oke, pengalaman yang harus dilupain itu adalah dimana saat awal-awal menjabat, aku senang banget bisa ngajarin Shalom. Shalom jadi ngajarin bendahara aku tentang ngurus keuangan gitu. Jadi aku merasa kayak, aduh aku senang banget ngajarin orang, dan akhirnya ilmu aku saat menjadi bendahara itu, saat aku menjadi ketua, aku bisa pakai untuk mengajari anak-anak inti aku gitu, untuk mengajari Shalom dan juga share tentang bendaharaan gitu. Jadi aku kayak ngerasa bangga banget aku jadi bisa gitu ngajarin anak-anak aku gitu. Dan ya sisanya kalau jadi ketua MPK ya mungkin kebanggaan buat diri sendiri juga dan juga keluarga, terus teman-teman. Terus pastinya dengan menjadi ketua itu kita juga jadi punya tanggung jawab yang lebih besar, dan aku jadi merasa kayak iya, aku jadi punya personality yang baru gitu karena punya tanggung jawab, dan juga aku harus jadi sosok yang dipanutkan gitu. Bener, oke. Dan karena jadi ketua ini juga, aku jadi punya lingkungan yang baik banget, lingkungan yang sehat dan juga positif banget sama anak-anak inti aku dan sweet banget ya MPK-nya aku harus ya. lupain pokoknya, aku harus lupain kalau aku tuh pernah bekerja sama mereka saat SMA gitu. Mungkin sampai aku kerja, aku bakal ingat mereka gitu lah. Ada hal, ya pokoknya.
24/7 every day, every single time, every second, every minute deh. Bertujuh, kita bertujuh lah gitu. Wow. Apa lupain? Oh, lucu banget. Oke, lucu banget dari tadi ngomong lucu banget. Ya. Lucu banget Banget ceritanya. loh. Oke. Kan masuk MPK. Waduh. Tersirat banget ya. Oke, lanjut nih, siapa mau duluan nih? Kak Jos atau Kak Virgin? Oke. Pengalaman yang paling aku lupain tuh pas kita sidang pengesahan TAP MPK. Itu benar-benar gak bisa dilupain banget karena di situ aku sebagai ketua 2, sebagai tangan kanannya Kak Virgin itu ngerasa wow, kita hebat banget ya bisa ngebentuk, bisa memperbaiki TAP yang kurang-kurang sama juga menambahkan TAP yang baru gitu. Wah, rasanya gila, keren banget gue. Asik banget. Keren banget gue. Pakai gue, keren banget gue. Sampai berapa sidang tuh Kak? Sampai 7 kali sidang kita. Ada itu sekitar 1 semesteran kita ya. Semester benar-benar ngurusin cuman buat TAP doang. Dan akhirnya bisa disahkan di hari itu juga. Wow, emang keren banget sih, keren banget. Keren banget gue. Keren banget gue. Oke, ada mau tambahin lagi Kak Jos? Itu aja sih. Oke, Kak Virgin gimana? Kalau Feli sama Jos kan momen yang paling berkesan tuh berkaitan tentang program ya. Kalau aku tuh sebenarnya yang paling berkesan pas aku ingat banget hari ke 2 MPLS. Aku bertujuh itu duduk di tengah lapangan ngobrol-ngobrol bareng tentang apa yang sudah kita jalanin, terus masa depan kita tuh mau kayak gimana. Hari ketiga sih. Hari ketiga ya? Hari Sorry, ketiga. hari ketiga ya. Oke. Oke. Pas hari ketiga itu ya kita duduk di lapangan sharing-sharing tentang kehidupan kita dan juga kehidupan organisasi. Lalu aku baru nyadar, wah gila nih 6 orang ini tuh pemikirannya hebat-hebat banget loh. Aku tuh banyak banget belajar terutama dari Pauline. Dari berenam ini emang yang paling knowledge-nya tuh paling besar tuh kita tahu sebenarnya Pauline dan sekretaris satu kita itu. Aku belajar banyak banget dari dia, gimana pandangan dia tentang kehidupan, tentang masa depan dan organisasi kayak gitu. Jadi pikiran aku tuh lebih terbuka di situ. Aku makanya momen yang paling aku ingat dan berkesan selama jadi MPK itu pada saat hari ketiga MPS gitu. Bukan berarti pas program-program seperti yang ketetapan kita, lalu tadi ada yang program-program yang lain itu tidak berkesan, tidak, tapi justru momen yang paling sederhana itulah yang berkesan di hati aku. Asik banget ya MPK Sanjos ini, astaga. Aduh, oke. Kece. Kece, bener. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Mana tadi pertanyaan ini? Mana ya? Cerita suka duka jadi ketua dong Kak. Mirip ya pertanyaannya. Kalau aku sih kebanyakan sukanya ya. Sukanya? Ya, suka. Karena apapun yang terjadi dan kesannya itu duka atau apa sih bikin kita stres atau sedih atau down gitu, kita berusaha untuk ubah jadi suka. Benar. Emang terkesan agak apa sih klise gitu, kayak biasa gitu loh, emang sering diomongin, tapi emang itulah yang terjadi di kepengurusan MPK. Kita bertujuh tuh berusaha untuk tetap saling mendukung, mengubah segala sesuatu yang kita dapatkan negatif itu menjadi hal yang positif bagi kita. Gitu sih. Oke. Mewakili gak guys? Wakili dong. Oke. Sama berarti ya? Kurang lebih sama. Oke. Nah, kita bakal lanjut pertanyaan berikutnya. Ini bakal kita kayak ya sih apa ya? Gimana ya? Puncaknya adalah. Oke, sebenarnya ini belum sih, tapi kayak pertanyaan tuh kayak bikin ketawa sih gini. Pertanyaannya, kalau masuk MPK harus good looking gak Kak? Aduh, gimana? Enggak lah. Enggak. Yang dicari apanya Kak? Enggak good looking dong, harus punya good brain gitu ya. Karena kalau di MPK tuh kamu akan dibuat sebagaimanapun untuk bisa menyatakan pendapat yang bisa menyelesaikan masalah. Makanya kita kan tadi aku udah bilang juga dari wawancara pun udah dituntut tuh untuk memiliki critical thinking yang bagus gitu. Jadi nggak harus good looking, harusnya good brain sama good attitude. Itu Good yang looking itu cuma dilihat. nilai plusnya aja. Kalau kantong lagi kan pas SMP, pas MPK jadi glow up kok. Iya. Ini contohnya Kak Jo sudah good brain, good looking gitu ya. Aduh, malu. Kalau yang itu bisa hubungi nomor di bawah ini. IG-nya aja. Oh, IG-nya aja, IG ya. Ganti ya. Ngedit lagi nih, ngedit lagi, editor. Editor apa? Ngedit lagi, editor. Jadi postingannya pasti glow up kan. Yang harus MPK.
Ini Kak Jos ada mau nambahin atau sama? Sama lah, paling juga kita bahkan kalau ikut organisasi itu harus punya time management yang bagus. Karena kalau misalnya kita nggak punya time management yang bagus, itu kan akan berpengaruh juga pada nilai pelajaran kita kan, benar kan? Jadi ya gitu aja sih. Kak Felicia ada mau nambahin? Sama sih dari mereka udah mau Ya, jadi jawabannya tidak perlu good looking, tapi good brain dan good attitude. Karena karena ya pengalaman dari aku juga nih ngelihat orang itu yang good brain dan good attitude tuh ngeliatnya kayak wah berwibawa banget, karena kayak udah itu good looking tuh emang nilai plus aja, tapi kayak ngeliatnya kayak wah ini orang pinter, perilakunya bagus, so ngeliatnya kayak jadi role model gitu loh. Jadi kayak tidak perlu good looking ya. Oke, lanjut nih pertanyaan. Wah, kita udah di puncaknya nih pertanyaannya nih. Sudah di pertanyaan terakhir ini kita nih ya. Oke. Hahaha, siap? Kenapa ketawa begitu ya? Udah siap? Deg-degan Kak ya. Oke. Ini Kak mau nanya, pernah suka sama salah satu anggota dari organisasi MPK dan organisasi sebelah bisa diperjelas nggak sebelah itu gimana? OSIS. Aduh, bisa gimana nih? Gimana? Jujur Jos. Apa nih? Pernah suka sama orang? Iya, sama di MPK sama di organisasi sebelah OSIS. Nggak harus spill nama. Cerita aja gitu. Jujur Pertama pernah. kali ngeliat gimana, terus rasanya gimana? Pacaran tuh enggak tuh? Enggak lah, temenan aja. Oke, gimana tuh gimana? Kalau suka pernah, karena kagum sama sikapnya dia. Terus gimana ya? Kayak aku juga belajar banyak dari orang itu. Jadi pokoknya setiap aku ngobrol atau berkomunikasi sama orang itu bawaannya positif gitu loh. Oke. Ada orang banget. Ada nggak sih galai kan? Enggak. Itu kan mengungkapkan. Iya. Intinya apa ya? Aku juga belum mau nyari pacar juga sih. Maksudnya ya jadi teman aja, ngambil sisi positifnya. Ya udah gitu aja sih. Oke. Buat yang nonton yang merasa take a note. Kasih surat kirim Kak Jos. Oke, Kak Virgin gimana? Kalau aku personally, sorry itu sih tapi nggak ada. Wow, Apa dia? Ini nggak bisa naikin rating YouTube-nya ya, rating views-nya, tapi emang nggak ada Kak. Nggak ada. Oke. Karena aku tuh prinsipnya kalau misalnya itu untuk kerja organisasi ya, kita bahasa kerja gitu, ya udah untuk rekan kerja aja gitu. Dan kebetulan ya emang seperti Jos tadi nggak ada apa sih prinsip atau prioritas untuk nyari itu, lebih kayak prioritas how to be a better version of yourself aja, kayak gitu sih. Oke, wow. Ini rasa bijak banget. Nggak apa-apa, santai mah di podcast ini apa aja diomongin gitu. Ya, Kak Felicia gimana nih? Kalau aku tuh seneng banget ngeliat semua anak-anak OSIS atau MPK yang rajin, yang bersemangat, yang memberikan contoh yang baik-baik ke semua teman-teman kita. Jadi kayak I love to them gitu. Jadi aku sangat mencintai mereka. Aku suka gitu lihatnya. Bahkan kalau dia udah cantik, cakep, kayak keren banget. Kalau yang cowok gimana? Kalau itu kayak suka gitu. Terus suka itu kayak seneng sama mereka. Gitu. Seneng, suka dengan semua orang. Iya, kayak suka ya guys, gitu. Lihat hati aja udah. Gitu. Ada Sayang gitu loh. Sayang gitu loh. Jadi kan sayang nggak harus naksir gitu ya. Bisa. Ada lagi? Cinta itu nggak harus memiliki. Iya. Kita harus miliki ya. Lagi ya? Lagi. Edit lagi. Strip Kajas 2022-2023 tuh. Wah. Ya rasanya, tapi ya udah bingung nih gimana ya ngomongnya yang mendengar. Gak menuhin ekspektasi ya Kak ya. Gak maunya santai apa begini santai. Gak apa-apa di cerita Sanjus apa aja bisa gitu. Asik, apa aja bisa. Aduh, oke, itu adalah pertanyaan terakhir. Berarti dengan pertanyaan terakhir berarti podcast kita kali ini berakhir. Wah, dengan tadi suasananya yang naik turun ya, gelombang ya. Tapi MPK Sanjus periode ini bener-bener yang kayak setelah mereka ceritain ke aku tuh rasanya kayak
nggak bisa nanti ngomong mungkin kalau kita satu grup nih ya di WhatsApp gitu ya, mungkin aku yang tipe orang yang kayak awewe banget itu kan kayak lucu banget gitu. Oke. Ya, terima kasih untuk Kak Virgin, Kak Felicia, dan Kak Jo sudah meluangkan waktu hadir di Cerita Sanjos podcast kita ini. Terus juga terima kasih untuk rekan-rekan aku yang dari tadi udah nemenin kita. Dan juga terima kasih untuk Sanjosers yang udah berpartisipasi ikut menanyakan di Tanya Sanjosers. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast berikutnya. Stay healthy dan stay safe. Thank you. Bye-bye. Thank you semuanya. Udah.